Perkenalkan, saya adalah Dr. Lucy Amelia, saya adalah dokter anak, dan kali ini kita akan membahas tentang dampak jajan yang berlebihan terhadap anak. Pada prinsipnya, ketika anak memilih jajanan di luar, kita memang harus memberitahukan jajanan seperti apa sih yang aman untuk dipilih oleh mereka. Jajanan yang berlebihan ini memang akan berbahaya, terutama kalau mereka memilih jajanan yang banyak mengandung gula, banyak mengandung garam, karena pada akhirnya akan menimbulkan penyakit di kemudian hari. Jadi untuk itu, kita memang harus mengajarkan nih kepada anak bagaimana sih cara memilih jajanan yang sehat. Jadi sebenarnya jajanan itu tidak selamanya buruk, selama kita bisa memilih jajanan yang sehat. Nah, untuk memilih jajanan yang sehat ini memang harus diperhatikan apakah jajanan ini bersih atau tidak. Nah, salah satu dampak yang sangat berbahaya apabila makanan ini terkontaminasi oleh lalat atau terkontaminasi oleh bakteri yang bisa menyebabkan diare, yang bisa menyebabkan demam, batuk, dan selainnya. Kemudian, apabila kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula dan garam, maka di kemudian hari tentunya anak akan menjadi overweight dan yang lebih berat lagi akan menjadi obesitas. Selain itu, di kemudian hari anak juga bisa menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, tentunya para moon mom and moon dad tidak mau seperti itu kan? Jadi kita harus perhatikan nih jajanan yang sesuai dan yang sehat untuk anak kita. Oh iya, makanan yang banyak mengandung gula tentunya tidak baik untuk kesehatan gigi karena akan menyebabkan karies atau gigi berwarna kehitaman dan di kemudian hari gigi akan menjadi bolong. Jadi tolong diperhatikan apabila kita memberitahukan kepada anak kita jajanan apa yang sangat baik untuk dipilih. Nah, untuk pemilihan jajanan memang agak susah-susah gampang. Jadi ada sedikit tips yang bisa saya berikan kalau kita ingin memberikan bekal atau makanan untuk anak yang bisa dibawa ke sekolah. Pilihlah makanan yang banyak mengandung serat. Contohnya mungkin kita bisa memberikan buah-buahan seperti pisang dan apel untuk cemilan mereka. Atau pilihlah makanan yang mengandung indeks glikemik rendah. Contohnya adalah roti gandum, kacang-kacangan, dan ini akan membuat rasa kenyang yang bertahan lebih lama dibandingkan makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Jadi memang kita harus pintar-pintar nih untuk memilih apa makanan yang bisa kita bawakan pada anak kita ke sekolah atau ketika sarapan sebelum sekolah. Lalu bagaimana ya kalau misalnya anak kita memang sering jajan di luar rumah atau pada saat di sekolah? Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan apabila memang anak sering jajan. Yang pertama, ajarkan anak untuk memilih jajanan yang sehat. Lihat apakah penjualnya ini menutup dengan baik, kemudian tidak ada binatang atau lalat yang menghampiri makanan tersebut. Kedua, pilihlah makanan yang terbungkus dengan rapi atau tersegel dengan baik, sehingga mengurangi resiko terkontaminasi oleh bakteri atau binatang yang lain. Yang ketiga adalah ajarkan anak untuk tidak memilih makanan yang terlalu berwarna atau berbau mencolok, karena biasanya makanan tersebut banyak mengandung zat pewarna atau zat tambahan yang sangat berbahaya untuk anak. Dan yang terakhir adalah ajari anak untuk cuci tangan sebelum makan, ketika memilih makanan, dan cuci tangan sesudah makan. Ingat ya, cuci tangannya menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Jadi kesimpulannya bahwa kalau anak memang sering jajan di luar rumah atau jajan di sekolah, kita bisa membatasi dengan memberikan uang yang terbatas contohnya, atau kita bisa mengajari anak untuk memilih jajanan yang sehat. Kemudian, ajarkan anak untuk selalu makan yang sesuai dengan jamnya atau on schedule. Artinya ketika mereka jajan itu tidak dekat dengan jam waktu makan siang atau jam waktu makan malam. Dan yang terakhir adalah
Biasakan anak untuk makan yang sehat dengan proporsi yang benar, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein hewani, lemak, dan serat. Jangan terlalu banyak gula dan jangan terlalu banyak garam. Terima kasih para Moon Mom and Moon Dad setelah mengikuti sampai selesai. Dan jangan lupa update terus informasi seputar anak di YouTube Imun Pet Indonesia. Sampai jumpa lagi!